Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar hari ini sehat walafiat Ibu. Baiklah Ibu, sebentar lagi kan akan mengajar ya. Kira-kira materi apa yang akan diajarkan Ibu ke muridnya? Pada hari ini saya akan membawa pelajaran pendidikan Pancasila. Terus tujuannya apa Bu? Tujuan di sini saya mengembangkan untuk lebih mendalami makna atau arti dari sila dari 5 sila pendidikan Pancasila. Terus tidak ada tujuan pelajaran lagi? Ada tujuan tambahan? Kemungkinan tujuan tambahan itu ada Ibu. Di sini kita mengembangkan dari makna Pancasila, terus kita yang terkandung nilai-nilai yang ada di dalamnya bisa dikembangkan ke siswa itu nanti bisa tahu apakah arti dari sila pertama sampai sila kelima, terus nilai yang terkandung di situ apa, dikembangkan di masyarakat juga. Ya, berarti anak didik itu bisa memaknai sila-sila Pancasila dan bisa mengamalkannya di lingkungan sekitar. Terus kira-kira Ibu itu dalam mengajar apa saja yang akan model apa yang akan Ibu laksanakan bagi murid-murid Ibu? Untuk model pembelajaran di sini saya akan menggunakan laptop terus ada juga ceramah karena kalau di sini menggunakan itu saja, kalau tidak sambil dengan ceramah itu siswa tidak akan mengena gitu. Apa dari itu hanya cuma sekelas gambar gitu, siswa tidak akan paham, tidak mengerti kalau tidak dijelaskan satu persatu. Jadi saya minta tolong dijelaskan dari awal kira-kira apa yang akan Ibu laksanakan dari seumpama dari menampilkan bahan ajar, dilanjutkan apa Ibu mau mengelompokkan per siswa. Alhamdulillah di sini dalam kelas 1 karena siswanya 39 itu saya dibagi dengan kelompok sudah dibagi. Terus untuk pembelajarannya biar lebih fokus, biar lebih matang juga, karena di sini kan ada siswa yang tingkatan tinggi, rendahnya juga ada di situ. Jadi saya dipilah, ada yang pandai juga, ada yang menengah juga gitu. Jadi bisa berkembang juga nanti. Jadi setiap kelompok itu kelompok yang dikembangkan Ibu di dalam kelas apa terdiri yang tingkat di bawah semua, yang tingkat atas di atas semua, per kelompoknya itu? Tidak Ibu, saya campur di situ. Ada yang pinter, IQ-nya tinggi, terus ada yang sedang, juga ada yang di bawah sedang juga. Tujuannya Bu, kok dicampur kayak gitu? Ya tujuannya biar sama-sama bisa mendengar gitu. Kalau istilahnya saya begini, ambil satu contoh yang pandai semuanya, otomatis yang menengah juga akan mikir, terus apa yang saya lakukan itu sudah selesai gitu. Akhirnya pas minder, lebih lagi yang sudah di bawahnya menengah, pas apa yang saya perbuat, nolak gitu, udah tahu artinya bagaimana, nggak bisa, bahkan nulis pun kadang ada yang juga tidak bisa, membaca pun masih ada yang kesulitan. Jadi intinya Ibu itu mencampur anak didik yang tingkat tinggi, rendah, sedang itu agar yang tinggi bisa membantu yang mendengarnya. Terus nanti pada akhirnya yang diharapkan Ibu dari pembelajaran Pancasila tentang sila Pancasila ini apa Bu ke anak-anak? Yang diharapkan pada akhirnya anak itu bisa apa? Bisa mengembangkan di kehidupan sehari-hari. Satu contoh, saya ambil contoh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini kita yakin bahwa kita itu memang berketuhanan, kita milik Tuhan. Kalau kita memang ada ketuhanan, berarti kita harus apa? Harus yakin adanya Allah, kita melaksanakan ibadah, salah satu contoh ibadahnya sholat. Nah, itu kita terapkan ke anak ini. Apakah dari pembelajaran ini akan ada produk yang akan dihasilkan oleh siswa kira-kira? Insya Allah ada. Kira-kira apa yang dipersiapkan produk itu? Simbol. Simbol. Contohnya simbol itu bisa produk. Kira-kira apa? Simbol apa yang akan ditampilkan oleh itu? Sila keberapa itu? Sila kedua ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, anak itu
menampilkan apa? Di situ saya punya hasil saksi nyatanya ya. Saksi nyatanya. Saya membuat kertas origami, digunting jadi 4, habis itu saya lem, saya kasih contoh ke siswa, terus kita rangkai, dirakit sehingga menyerupai rantai. Oh ya, jadilah itu produk yang akan dihasilkan oleh siswa. Ya. Oh iya Bu, terima kasih atas waktunya. Nah, silahkan mengajar Bu. Semoga tujuan yang Ibu akan capai itu bisa tercapai. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 yang tidak masuk siapa? Satu-satu nak. Mika. Terus kelompok 2 yang tidak masuk? Kaila. Adit masuk. Kelompok 3 yang tidak masuk? Hani. Hani sakit? Oh iya sudah. Kelompok 4 yang tidak masuk? Riza. Kelompok 5? Haikal. Ya. Dari masing-masing kelompok yang tidak masuk, AA, Kaila, Hani, Fiza, dan Haikal. Bagaimana yang ada di sini? Semuanya pada sehat? Semangat untuk kelas 1. Dalam pelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang pendidikan Pancasila. Kemarin Ibu pernah membahas tentang Pancasila, tetapi masih belum dalam tahap pembelajaran atau poin-poinnya, di mana Pancasila itu ada nilai-nilainya, ada poin tersendiri, dan ada simbol dari Pancasila. Setiap hari Senin, setiap hari masuk kelas, kita sudah menghafalkan Pancasila, karena Pancasila itu wajib dihafalkan, ya. Juga bisa diterapkan pada kegiatan sehari-hari. Pada saat upacara, kita membaca teks Pancasila, ya kan? Nah, di sini Ibu akan membahas, menjelaskan lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, ada simbol sila Pancasila dan juga bunyi dari Pancasila. Bagaimana cara penerapan sila-sila dari Pancasila dan menerapkan nilai yang terkandung dalam sehari-hari. Nih. Nah, kita sering lihat di mana-mana itu situasi apapun, dimanapun kita pasti lihat yang namanya gambar burung Garuda Pancasila. Sekarang pasti semuanya ada saku ya, uang saku. Ada, coba. Ada yang uang logam, ada yang uang kertas.
tunjukkan. Ibu ingin tahu sekarang. Logam, uang kertas, uang kertas. Nah ini punyanya Hamdan. Coba dibuka bagi yang punya uang kertas. Nah, sekarang ibu tanya, adakah di situ gambar burung Garuda Pancasila? Ada. Ada. Nah, di pojok kanan atas. Nah, ada burung Garuda Pancasila. Kenapa nih? Iya mana? Tunjukkan. Wah, pinter Hamdan. Hamdan tahu ya burung Garuda Pancasila. Ya. Itu di uang ya. Di dinding juga ada. Nah, di sini pada masing-masing burung Garuda Pancasila di situ ada 17 helai, 45 helai, dan 8 helai. Apa itu Bu semuanya Bu? Nah ini pengertian dari burung Garuda Pancasila di situ tertera bahwa di situ dijelaskan bahwa tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan rakyat Indonesia. Coba buku pelajaran mengenal simbol Pancasila dan bunyi Pancasila. Perhatikan, Bu jelaskan di sini. Sudah ketemu halaman 6? Ya, itu 17 di sini adalah tanggal hari kemerdekaan rakyat Indonesia. Agustus yaitu bulan dari kemerdekaan rakyat Indonesia. Pinter, Hamdan. Pada tahunnya 1945. Ini dijelaskan atau dipaparkan pada lambang burung Garuda Pancasila. Nah, di sini di dalam perisai, ini namanya perisai ya. Nih. Garuda Pancasila di dada ini namanya perisai. Di dalam perisai itu ada 5 sila. Juga ada 5 simbol. Cuma bunyinya tidak diterangkan di sini. Di situ cuma ada simbol. Ya, simbol. Nah, simbol itu ada 5. Bisa menyebutkan? Bisa coba. Yang pertama, simbol dari Pancasila. Kita. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Kepala banteng. Yang kelima. Hari dan kapas. Pinter. Berarti ingat ya, kemarin ibu yang sudah ibu jelaskan sepintas ya. Bagus. Nah, di sini gambar bintang. Bintang Bu. Ya, bintang. Bintang. Ini bintang. Bergambar kuning keemasan. Berlatarkan hitam. Ya, ini bintang. Simbol keberapa bintang? 1. Terus yang kedua, simbol apa? Tunjukkan sekarang. Ibu kemarin ngasih tugas, suruh bikin dari kertas origami. Terbuat dari apa itu karyanya? Kertas origami. Bikin apa itu? Rantai, simbol dari sila kedua. Bunyinya bagaimana? Semua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Dan lanjut tuliskan. Sekarang menginjak pada sila ketiga. Sila ketiga. Ya. Tahu sila ketiga? Simbol dari sila ketiga? Pohon beringin. Ya.
pada ini. Nah, nih untuk pembahasan lambang tadi sudah. Nah, sekarang bunyi dari Pancasila. Nih, bunyi dari Pancasila. Ya. Nah, mungkin ada yang hafal? Siap. Siap. Sebentar. Najma coba. Pancasila diurut dari sila ke-1 sampai ke-5. Hafal? Coba. Dengarkan yang lain. Temannya mau mempraktekkan bunyi dari sila Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan buat Najma. Bisa. Semangat untuk kelas 1. Hanif maju ke depan. Hanif maju ke depan. Ahmad maju. Najma maju. Nih, gak apa-apa. Nih. Biar gak silau. Ayo Najma sini. Ya. Ada kan di sini. Ayo. Sini, Hanif sini. Sini, Hanif. Nah, Hanif di sini. Ah, Najma di sana biar gak silau. Nah, coba suaranya yang keras. Bikin pertanyaan, bikin tebak-tebakan ya. Nanya-nanya aja apa yang mau ditanyakan ya. Gantian ya. Gantian. Apakah mau nanya simbol? Apakah mau nanya bunyi? Apakah Najma juga mau nanya simbol? Ayo. Perhatikan yang lain. Perhatikan yang lain. Ya. Mulai. Najma, aku mau tanya sila kedua apa? Sila kedua. Bunyi apa lambang? Lambang katanya nak. Ya. Lantai. Rantai. Hanif, aku mau tanya sama kamu. Bunyi sila kelima apa? Bunyi sila kelima. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pinter. Nah, aku mau tanya ke kamu. Bunyi sila kedua apa? Bunyi sila kedua. Kemanusiaan. Lanjut lagi kamu nanya. Apa yang mau ditanyakan ke Najma? Najma, simbol yang ketiga apa? Beringin. Nih, aku mau tanya sama kamu. Simbol sila yang ketiga apa? Yang beringin. Pohon beringin. Tepuk tangan untuk temannya. Mungkin ada yang mau nyoba lagi? Selain Najma, selain Ahmad, selain Hanif. Ada? 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 Kevin. Ya, siap. Untuk sementara, terima kasih buat temannya yang sudah maju untuk memperagakan tebak-tebakan. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat
dari sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Coba sekarang ibu bantu minta tolong sama temannya. Tanyain Najma. Yuk, ini tanya ke Najma. Najma, aku mau tanya. Bunyi sila ke-5. Bunyi sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar ya? Nah. Yang lain tanya. Ayo, Najma bisa menjawab. Yang lain tanya. Ayo, selain Hanif tanya Najma. Ayo. Ya, Dayat. Tanya Dayat. Najma. Nih. Iya. Tanya. Yang keras suaranya, Nak. Lambang sila kelima, teman-teman. Adi dan Kapas. Adi dan Kapas, benar kan? Benar, pintar. Yuk, ibu lanjut ke soal ya. Siap ya? Ibu kasih soal ya. Ya, lanjut. Yuk. Ini setiap kelompok berbeda. Ya, ibu terangkan dulu. Setiap soal berbeda, ya. Yuda. Setiap soal berbeda. Tugasnya bukan per orang, tetapi per kelompok. Jadi kerjasama. Ya. Nih, nanya temannya ini apa ya. Dikerjakan. Jangan sampai sobek. Ini nanti dikumpulkan nama kelompok berapa kelas 1. Nih, pertanyaannya berbeda. Ya, ini sikap Pancasila. Nah, ini yang ditanya sama ibu tentang sikapnya. Ya, tentang sikapnya. Ya, tentang sikapnya. Yang ibu tanya tentang sikapnya. Di sini hubungan nilai Pancasila dengan perilaku sehari-hari. Apa? Benarkan? Ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti di sini apa kegiatan sehari-hari? Kita cari di sini. Apakah membina dengan teman, bergaul dengan teman yang berbeda agama, terus beribadah? Ya. Di sini nanti ada. Di sini nanti cari. Ya. Sila yang pertama berhubungan dengan apa kesehariannya. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti ini dicari, ditarik. Kalau ini yang benar, ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya beribadah sesuai agama yang dianut. Nah, kita ambil penggaris, pakai penggaris, kita tarik pakai pensil. Itu namanya mencocokkan. Ya, ngerti ya? Kelompok 3, kelompok 4. Nah, sehingga tepat, rapet gitu. Terus ini Pancasila, hubungkan lambang dengan bunyi silanya. Nah, ini. Di sini ada lambang, ada bunyinya. Nih, dicocokkan. Ya, nanti ambil penggaris. Kalau ini kepala bandeng, berarti bunyinya yang mana? Nah, kita tarik. Nah, pakai penggaris. Jangan asal-asalan ya menjawab ya. Nah, ibu ingin tahu sampai di mana setelah ibu menjelaskan tadi. Paham? Lanjut. Hah? Sudah? Beneran? Gimana? Sudah? Belum? Iya, nanti kita kelompok. Nah, ini satunya. Kita kelompok. Kamu yang nyari jawabannya di sini. Ya. Sudah? 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 Beneran sudah? Sudah? Kelompok 5 sudah? Oh. Ya, belum. Kelompok 2 belum. Ini nanti.
Lantai. Terus sila yang ketiga, Persatuan Indonesia yang mana? Loh, ini itu tuh loh, kerja kelompok pintar itu. Kerja kelompok yang bagus. 3 garis gini nah. Yo, yang ini. Belum, dah ada pensilnya. Kasih pinjam. Inilah, mana pensilnya? Kasih pinjam. Nah, ini. Pokoknya kasih pinjam. Dikembalikan. Yuk. Dari yang mana? Ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana? Yang mana? Yang mana contohnya? Pintar. Ya, sebentar, kasihan. Sekarang ibu bahas. Ibu bahas. Nih. Hasil kerja kelompok dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelompok 1. Dah. Yuk, perhatikan. Ini butuh semangat lagi. Butuh semangat lagi. Butuh semangat lagi. Tepuk Pancasila. Lanjut. Nih. Sekarang ibu akan membahas hasil dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1. Nih. Nah, ya, tuan kelompoknya Najma. Cara menghubungkan lambang dengan bunyi silanya. Nih. Ketuhanan yang Maha Esa. Benar, ya? Benar ya? Terus. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambarnya apa? Pantai.
siapapun, pinter. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Bersama-sama nyanyi Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, Ibu, yuk, ya kan, yuk, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, saya tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yuk, kita siapkan untuk pulang. Ahmad, Hanif, ketua kelas, siapkan baca doa. Tangannya di atas bahu. Biasakan kalau pulang bagaimana? Tangannya, yuk, siap. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baiklah, setelah barusan mengajar, bagaimana perasaan Ibu dalam pembelajaran yang barusan Ibu lakukan di kelas? Alhamdulillah, menurut saya pembelajaran saya bisa berjalan dengan lancar, dan bisa berjalan dengan baik, dan mendidik kita semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dari segi apa yang Ibu nyatakan baik terhadap anak didiknya? Dilihat dari segi apakah kepuasan Ibu terhadap kelancaran pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini? Dalam kelancaran hidup di sini, saya pada saat menjelaskan dari materi per materi, dari penjelasan saya pada saat saya mengajar dari awal, alhamdulillah siswa bisa menangkap dengan baik. Gitu. Apa yang saya beri, apa yang saya jelaskan bisa diterima dengan baik. Terus pada saat ada bukan baik siswa bisa mencerna apa yang saya berikan. Apakah semua siswa itu dapat menangkap pembelajaran Ibu dengan baik, atau ada dari sebagian siswa itu yang menjadi kendala begitu? Pastinya ada, terutama yang lebih tinggi itu bisa dicerna, bisa menerima dengan baik pelajaran saya. Terus di antara yang lain mungkin bagi yang IQ-nya rendah, mungkin nggak begitu rendah di pertengahan itu ada juga yang menjadi kendala di situ. Nah, jadi kalau seumpamanya dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu jelaskan tadi, kira-kira sudah tercapai tujuan pembelajaran Ibu? Insya Allah bisa tercapai juga ini. Baiklah. Terus sejauh mana murid Ibu itu menerima pelajaran ini? Apakah mereka sudah bisa menjelaskan dari apa itu tentang Pancasila itu sendiri? Alhamdulillah di sini dalam materi
kelas 1 anak didik saya itu alhamdulillah bisa, kebanyakan bisa gitu. Karena memang setiap harinya saya terapkan untuk membaca, untuk menghafal begitu. Terus saya kasih contoh apa itu disiplin yang terkandung dari sila-sila itu tadi. Yang pertama dari sila pertama sampai ke-5 itu saya kasih contoh diterapkan gitu. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang pokoknya kita sehat. Berarti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari anak-anak juga bisa memberi contoh makna-makna dari kehidupan Alhamdulillah bisa. Apabila dikasih nilai pembelajaran ibu pada pagi hari ini, kalau dikasih nilai dari angka 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran ibu nilai berapa? Kalau saya kasih nasi mungkin sudah 8 lah ya. Berarti masih perlu ibu tingkatkan. Masih perlu di sini tidak merasa semaksimal mungkin saya ngasih ini. Ya, berarti ibu itu dalam hal apa yang ibu akan tingkatkan? Contoh di sini dalam peningkatannya yaitu kedisiplinan pada saat pelajaran saya. Yang namanya anak, apalagi kelas rendah, kelas 1 itu ada. Ya, inilah, ya nakal lah, gitu yang ada risih juga, teman-temannya itu jahil gitu. Jadi kelengkapannya dia itu masih kurang gitu ya. Otomatis ibu akan meningkatkan kompetensi ibu tentang cara mendidik anak ibu agar mereka lebih fokus lagi dalam menerima pembelajaran. Ya, misalnya seperti itu. Baiklah Bu, terima kasih atas hadirnya di sini pada pasca observasi ini. Semoga kedepannya ibu dapat meningkatkan kompetensi ibu dan bisa bermanfaat